Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Irma Yunitasari dengan NIM 21210503020 dari kelas Akuntansi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI pada mata kuliahnya Peradaban Islam dari Islam Nusantara yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada Pemerintahan Umayyah. Yang pertama, masa kekhalifahan Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslim yang berkembang setelah masa Khulafa Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Urutan Khalifah Umayyah. Yang pertama, pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi ada Muawiyah I atau Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang kedua, pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi ada Yazid I atau Ibnu Muawiyah. Yang ketiga, pada 64 Hijriah atau 683 Masehi ada Marwan I atau Ibnu Hakam. Yang keempat, pada 65 Hijriah atau 685 Masehi ada Abdul Malik atau Ibnu Marwan. Yang kelima, pada 66 Hijriah atau 686 Masehi ada Muawiyah II atau Ibnu Yazid. Yang keenam, pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi ada Al-Walid I atau Ibnu Abdul Malik. Yang ketujuh, pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi ada Sulaiman atau Ibnu Abdul Malik. Yang kedelapan, pada 99 Hijriah atau 717 Masehi ada Umar Ibnu Abdul Aziz. Yang kesembilan, pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi ada Yazid II atau Ibnu Abdul Malik. Yang ke-10 pada tahun 105 Hijriah atau 725 Masehi ada Hisham Ibnu Abdul Malik. Yang ke-11 pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi ada Al-Walid II atau Ibnu Yazid II. Yang ke-12 pada tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi ada Ibrahim atau Ibnu Al-Walid II. Yang ke-13 tahun 127 Hijriah sampai 123 Hijriah atau 744 Masehi sampai 750 Masehi ada Marwan II atau Ibnu Muhammad. Selanjutnya, pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik keakrabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Selanjutnya, organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama ada An-Nizamul Siyasi atau organisasi politik. Yang kedua ada An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Yang ketiga ada An-Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan. Yang keempat ada An-Nizamul Mal atau organisasi keuangan. Yang kelima ada An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, Abdul Malik. Perbaikan di bidang administrasi, pemerintahan, dan pelayanan umum digalakkan. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu, bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah yang kedua.
Abdul Aziz bin Marwan membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas Masjid Jami Amr bin As. Hajjaj bin Yusuf melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah yang ketiga, Al-Wadid, kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji. Orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah yang keempat, Umar bin Abdul Aziz melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkan ke dalam Baitul Mal, melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi. Jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam, melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid dan sebagainya. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah, dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi para gubernur dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat, lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.